Pendengar dimanapun Anda berada, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum tas santai belum? Oh belum. Ini ada sesi jawab tanya jawab nih. Itu buat nanti terakhir dulu nih ya. Iya. Pak Ustadz mau buru-buru nih. Masih nggak apa-apa nih? Panas. Oke. Ini kita tadi ada kode-kode saya kira. Nggak belum. Oh, belum. Santai. Kita sedikit ngobrol aja. Nge-flashback lagi, maksudnya mengulang lagi tadi tentang materi dari Pak Ustadz. Ya. Dan sedikit mengenalkan aja mitra Madrid mungkin yang belum kenal dengan Pak Ustadz. Beliau bernama Ustadz Muhammad Zen, SPDI, benar ya? SPDI, ya, kebiasaan I jadi I kan ya? Oh iya, nggak apa-apa. SPDI atau sarjana pendidikan Islam, dan merupakan sekjen atau sekretaris jenderal pimpinan Pondok Pesantren Al Furqan. Ya. Masya Allah. Pesantren modern Al Furqan. Masya Allah. Ini saya ketemu salah seorang yang mencerdaskan putra-putri kita dalam akhlak dan lain sebagainya. Salah. Insya Allah. Kita balik ngebahas tentang 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Salah satunya terakhir adalah puasa sahur. Iya. Kita flashback nih. Tadi yang pertama boleh diingatkan, kita sedikit mengingatkan saja. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oke. Karena Al-Quran bisa dibaca kapan saja. Yes. Ya, kalau misalnya di saum itu ada nilai lebihnya biasanya. Betul. Yang kedua? Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisan. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga adalah orang yang mau memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan ini kalau saya globalin atau saya rangkum adalah 4 ini adalah momen yang nilainya bertambah. Betul. Pertama apa tadi saya? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah nilainya bertambah di bulan Ramadan. Betul. Terus menjaga lisan itu nilainya bertambah lagi di bulan Ramadan. Luar biasa sebenarnya. Terus memberikan makan kepada orang yang tidak mampu itu juga bertambah. Betul. Ditambah lagi puasanya di bulan Ramadan adalah lebih dari puasanya di bulan-bulan biasa. Iya. Ini makanya bisa dibilang termasuk manusia yang dirindukan surga. Iya, makanya kita para pendengar ini, jika kita berpuasa di hari ini, maka beruntunglah, itu merupakan kabar baik. Kita merupakan orang yang dirindukan oleh surga. Oke. Gitu. Kalau belum kita hanya menjalankan puasa kayaknya saja sudah dapat nih. Betul. Ya kan, terlepas dari selama puasanya itu benar-benar berpuasa. Artinya yang dijaga bukan hanya ketika ada gorengan bersama, ketika ada es sabar. Itu nahan lapar, Pak Ustadz. Itu nahan lapar doang. Gitu. Sedangkan puasa itu adalah menahan seluruh. Karena saya juga pernah ditanya itu nahan lapar. Jadi itu yang Mitra Mandri, beda ya nahan lapar dengan puasa. Puasa itu nilainya banyak banget, gitu kan. Terus Pak Ustadz sendiri juga bilang, terus yang baca Al-Quran juga nilainya luar biasa, Pak Ustadz. Jadi Allah sendiri bisa dibilang, nih bulan ini loh ya, bulan dimana orang menambah, bukan menghilang tapi menambah nilai-nilai yang ataupun amal ibadahnya. Dan bulan Ramadan itu merupakan bulan ibarat musim amal. Karena seluruh amalan dilipat gandakan. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Usia kita tidak seperti usia-usia para zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Usia kita cuma 60, 70, 80, bonusnya ada yang 100 gitu kan. Tapi ada quality time ibaratnya, ada waktu-waktu yang memang itu loh tempat beramal yang banyak. Ketemu di Allah menciptakan bulan 12 bulan, ada 1 bulan yang lebih mulia daripada bulan yang lain. Allah menciptakan 7 hari, ada 1 hari yang lebih mulia daripada dari 7 hari yang ada. Allah menciptakan 1 malam, ya, itu lebih mulia daripada malam-malam yang ada. Allah menciptakan bulan 12 bulan, namun ada bulan Ramadan yang Allah jadikan itu spesial. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan Ramadan. Begitu. Allah ciptakan malam, ya. Ada
malam itu lebih baik dari malam-malam yang lainnya. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ada hari. Benar. Ya, kita udah sama-sama tahu Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Ya. Hari penghulu para hari itu adalah di hari Jumat. Gitu. Bahkan benda, Allah jadikan benda itu mulia daripada benda-benda yang lain. Allah jadikan batu itu mulia daripada batu-batu yang lain. Batu apa itu? Hajar Aswad. Dari seluruh penjuru dunia ingin sekali menempelkan bibirnya ke batu tersebut. Kenapa? Karena batu itu sangat mulia. Bisa nggak diganti misalkan? Udah ente nggak usah ke Mekah, ini ada batu diok misalnya. Atau ini ada batu koral, batu sprit, atau batu ini udah dikasih parfum, mau nggak ente cium? Nggak bakalan mau. Kenapa? Karena batu yang mulia itu tidak bisa digantikan kemuliaan. Begitu kan. Makanya Ramadan juga nggak bisa diganti kemuliaan dengan bulan yang lain. Betul. Karena Allah sendiri sudah memberikan ini loh yang spesial, ini loh yang spesial. Tinggal kita aja yang ngejalanin. Ya, makanya ada suatu ketika juga Nabi begitu mau naik ke atas mimbar itu, Nabi berkata, "Ahdirul mimbar." Sini datang kepada mimbar. Lalu Nabi naik ke tangga pertama, beliau bilang amin. Naik ke tangga kedua, beliau bilang amin. Naik ke tangga ketiga, beliau pun bilang amin. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh aku menyaksikan yang tidak pernah aku saksikan sebelumnya. Engkau berkata amin, apakah gerangan yang kau aminkan wahai Rasulullah?" Ya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, "Atani Jibril, Jibril datang kepadaku, dia berdoa, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh amat sangat merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Makanya para pendengar ya, kita diberikan kesempatan, diberikan usia ya, masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mari kita sama-sama maksimalkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita berharap untuk bertemu Ramadan tahun depan, gitu kan? Sedangkan kita belum tentu bisa berjumpa. Gitu. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Usia nggak ada yang tahu. Nah, terus satu lagi Pak Sasa menanyakan juga tentang tadi yang ketika sahabat Nabi yang menyembelih kambingnya, kan kisah yang tadi, yang dikasih lidah. Betul. Itu yang paling buruk dan paling baik pun lidah. Itu betul. Kenapa mesti lidah? Iya, karena bahasa mahfudzatnya kan samratul yad, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dalam menjaga lisannya. Nih, kayak ada contoh begini ya. Jangankan untuk berkata. Ini suatu ketika ada raja. Raja itu bermimpi. Mimpi bahwa gigi yang atas dan gigi yang bawah semuanya rontok. Dalam filosofi orang Jawa kan kalau gigi yang atas rontok itu keluarga yang tertua meninggal. Kalau gigi yang bawah berarti keluarga yang terdekat dan muda meninggal. Akhirnya dikumpulkan para penafsir mimpi. Wahai penafsir mimpi, datang. Ada 3 orang waktu itu. Yang pertama ditanya, "Wahai Paduka Raja, mohon maaf, saya tidak menemukan tafsir yang lain kecuali engkau akan ditinggal oleh seluruh keluarga besarmu." Kata penafsir mimpi yang pertama. Terus kata raja, "Kurang ajar." Kan? Karena raja begitu kan. Biasanya kalau orang yang lebih tinggi statusnya begitu. Sombong gitu. Iya, wibawanya hilang gitu. Akhirnya pancong dia, dipancong. Gara-gara apa? Padahal yang diomong benar nggak? Sebenarnya benar kan? Cuma menyampaikannya begitu. "Wahai raja, mohon maaf, engkau akan ditinggal seluruh keluarga besarmu." Akhirnya dipancong yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana menurutmu? "Wahai raja, saya pun tidak bisa menafsirkan yang lain kecuali sama seperti teman saya tadi." Akhirnya yang kedua pun dipancong, dipenggal. Akhirnya ditanya sama yang ketiga. Ternyata yang ketiga ini pernah kuliah jurusan komunikasi. Akhirnya dia tahu cara mengambil hati. Dia bilang sama raja, "Wahai Paduka Raja, selamat. Wahai Paduka Raja, selamat." "Kenapa selamat? Bukankah 2 temanmu tadi berkata bahwa saya akan ditinggalkan oleh keluarga saya?" Katanya kan gitu. "Iya, selamat Paduka Raja. Engkau adalah orang yang paling panjang umurnya di antara keluarga-keluarga Paduka Raja." Kira-kira esensi dari apa yang disampaikan itu sama nggak? Sama. Cuma beda bakat pemahamannya akan jauh beda. Iya.
Kang selamat ya, Kang paling panjang umurnya, seneng tuh kan. Tapi Kang, waduh mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, soalnya besok Kakang mau ditinggal sama keluarga. Itu kan pasti beda. Ya begitulah lisan. Begitulah. Itu dia. Jadi kenapa lisan itu adalah satu hal yang bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Tergantung kita menggunakannya sendiri. Betul. Jadi kalau waktu itu sempat sama siapa ya, Ustaz Muhammad Ibrahim sama saat sebelumnya ada sempat ngomong tentang lisan. Ternyata lisan itu sebuah doa. Iya betul. Ya, bisa jadi doa walaupun hanya sebatas tidak sengaja terucap, tapi jadi doa. Ya al-kalam nisfu doa. Jadi sebagian daripada ucapan itu adalah doa. Makanya hati-hati nih, minta mandiri ya. Lidah itu tidak bertulang. Kayak contoh begini aja, kita mau pergi, lagi habis kumpul bareng kita pergi. Udah ya, kalau gitu saya pamit. Oh ya udah hati-hati, perasaan saya nggak enak tuh. Kira-kira pergi kita nyaman nggak? Enggak. Nggak nyaman. Udah itu tiba-tiba ya Allah mau nyalik ya kan, tiba-tiba yang kita ngomong kayak gitu kecelakaan atau apa. Waduh, salisan gitu kan. Biasanya kan bisa terjadi kayak bahasa sekarang mah cocokologi. Iya, cocokologi sama kiro-kirologi. Kira-kira seperti itu. Oke, alhamdulillah ini banyak banget tentang masukan yang saya dapat di bulan Ramadan ini, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan di bulan-bulan lain yang 4 golongan yang didulukan masuk surga, tapi yang lebih nilainya ya di bulan Ramadan ini ya Ustaz. Betul. Jadi buat Anda kalau misalnya bukan jadi sebuah jadi nanti di bulan lain saya nggak bisa ngelakuin itu, masih bisa termandi, bisa lakuin ya, ada puasa Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya. Benar kan Ustaz? Betul. Jadi memang target puasa ini adalah apa sih yang akan Anda lakukan setelah puasa nanti? Betul, itu dia. An laisa al-aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu yazid. Bukanlah yang Idul Fitri itu bagi orang yang berpakaian baru. Benar. Tapi Idul Fitri itu adalah bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Masya Allah. Oke Ustaz, sebagai kita pamit, mungkin ada 1-2 kata-kata untuk mengakhiri perjumpaan kita, ya kan? Ada kayak sebagai melengkapi tausiah kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Silakan tutup sekalian. Baik. Jadi mari para pendengar dimanapun Anda berada, Mitra Mandiri dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama maksimalkan bulan Ramadan. Ingat usia yang Allah titipkan kepada kita, kita maksimalkan untuk beramal baik. Harta yang Allah titipkan kepada kita, segeralah sedekahkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Harta, jiwa, raga semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh beban karena kita terlalu menumpuk harta sehingga lupa bersedekah. Kita menumpuk ilmu sehingga lupa berbagi. Kita menumpuk hal-hal yang sifatnya duniawi sehingga melupakan ukhrawi. Itu saja kiranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.